Saudara, kita kan belajar begini. Kalau kekristenan kita itu hanya perlu Tuhan untuk masalah-masalah hidup yang sehari-hari. Dengar ya. Kalau kekristenan kita itu hanya untuk kita minta kepada Tuhan menyelesaikan masalah kita sehari-hari. Apalagi kalau hanya urusan uang untuk hidup ini, maka kita ini salah jadi Kristen. Kenapa? Sebab Yesus Tuhan itu segala-galanya buat kita. Amin. Dan yang Dia janjikan kepada kita nggak cuma sakit jadi sembuh, susah dihibur, jalan buntu diberikan jalan keluar, masalah rumah tangga ditolong, uangnya habis nggak punya uang diberi uang. Enggak, saudara. Saya mau katakan kepada saudara, 90 sekian persen orang yang mengaku Kristen berharapnya kepada Tuhan hanya untuk hal-hal yang itu saja. Maaf, kalau cuma Kristen kita hanya berharap seperti itu, nggak usah jadi Kristen. Ke Gunung Kawi lebih sukses. Yo serius. Ke Gunung Kawi saja atau pelihara tuyul. Setuju nggak saya ngomong ini, saudara? Karena sangat naif, tahu kata naif ya, sangat rendah mental kita, sangat menghina Tuhan. Kalau kekristenan kita hanya untuk hal-hal yang sepele setiap hari. Sedih hati Papa di surga kalau hanya halal jasmani, halal sakit sembuh dan semuanya itu harapan kita menjadi Kristen untuk percaya kepada Dia yang hebat itu. Begini ilustrasinya. Mungkinkah ada orang sebodoh ini? Dengar baik-baik. Ada saudara punya teman satu keluarga. Ya. Listrik di rumahnya itu 2300 watt. Gede atau kecil ini? Ukuran biasa ya? Gede. Tapi selama saudara kenal keluarga itu, tiap malam kalau kita lewat depan rumahnya atau kita mampir ke rumahnya pasti gelap. Dia hanya pakai lampu, tahu, bohlam dok yang 5 watt satu. Bukan ngirit Pak, goblok. Lain lagi kalau ngirit. Itu goblok. Lo betul tidak? Listriknya 2300 watt. Nggak ada kipas angin, nggak ada kulkas, nggak ada televisi, nggak ada. Cuma bohlam satu yang 5 watt itu, yang biasa cuma untuk lampu mainan kalau Natal. Kira-kira saudara ngomong apa pada keluarga yang kayak begitu itu? Bukan pelit, bukan cuma tolol. Ya buang aja listrikmu itu, kembalikan ke PLN sana. Sebab walaupun cuma pakai 5 watt, bayar beban biayanya besar nggak? Besar. Kenapa? Saya dengar ngomong apa itu? Kenapa Bu? Makanya lebih banyak bayar beban biayanya daripada yang dipakai. Nah, dengarkan. Kalau kita kenal Papa di surga, maaf ya, jangan mikir yang salah. Ini konsep sederhana. Kalau kita kenal Papa di surga, kalau Dia itu kita pakai ukuran listrik, kira-kira berapa watt dia itu? Lo ngerti nggak maksud ini? Ayo, bisa jawab? Nggak bisa. Kalau saudara coba tanya kepada pemilik Sumarekon, misalnya berapa watt listrik disediakan oleh Sumarekon untuk menerangi BSD dan Sopang semuanya itu misalnya, Papa kita lebih daripada itu. Betul? Kita lihat matahari saja. Ayo, genset saudara yang sekian puluh megawatt saja, ratus megawatt itu kalau nggak diisi bahan bakar mati juga. Bayangkan matahari yang segede itu, kalau diukur pakai ukuran listrik itu berapa juta megawatt, nggak tahu berapa banyak. Nah, Papa kita lebih daripada itu. Lalu saudara pakai cuma 5 watt. Ya itu ngeledek Tuhan, betul itu Pak. Ngeledek, betul itu.
Jadi kalau urusan sakit sembuh, nggak punya uang, minta duit, masalah ditolong, itu cuma 5 watt, saudara. Ada yang lain lagi yang dia punya, yang kita belum tahu. Ayo jujur, apa sih isi doa-doa kita tiap hari? Jangan tersinggung, tapi ini fakta. Rata-rata orang Kristen doanya cuma isinya 3 hal. Nggak lebih dari 3. Ini Kristen yang salah. Tapi kita banyak salahnya. 1, sedikit berterima kasih. Sedikit banyak lapor dan minta. Iya atau tidak? Nah, sudah salah ngaku lagi. Isi doa kita kebanyakan lapor dan minta. Berterima kasihnya cuma dikit. Tuhan lihat ini, Tuhan tetangga saya begitu, Tuhan lihat mertua saya, Tuhan lihat anak saya nakalnya, aduh Tuhan lihat majikan suami saya begitu. Cuma lapor. Habis itu tolong dong Tuhan, saya perlu ini Tuhan, saya perlu itu Tuhan. Baru bilang terima kasih ya Tuhan. Terus pakai ancaman, awas gak dikasih. Saudara mau Kristen model apa? Kalau kita tahu Papa kita itu hebat. Kalau saya cuma bicara dia itu besar, bisa nggak bayangkan sebesar apa? Bisa tidak? Harus bisa kok tidak? Harus bisa. Saya pernah jadi guru sekolah minggu. Ya lama, 13 tahun saya jadi guru sekolah minggu. Saya suka dengan anak-anak karena saya banyak belajar dari mereka. Betul, 80% lebih pewahyuan firman yang saya terima dari Roh Kudus itu tiap kali saya kumpul anak-anak. Saya kalau kumpul anak-anak itu menyenangkan sekali. Sungguh menyenangkan. Saya beri contoh. Umur berapa bayi ini? 30, kudus sekali ya. Aslinya gimana baik? Baik, wujud. Jangan pakai susu formula. Saudara, kalau saudara ketemu teman saudara atau anak saudara atau saudaramu yang punya anak tapi malas nyusui, suruh bertobat dia. Itu jahat saudara. ASI itu nggak ada yang bisa buat di dunia. ASI itu kekayaannya luar biasa. Bukan kaya duit dalam artinya. ASI itu hebat. Seluruh dokter anak di dunia itu menganjurkan bayi itu baru boleh makan tambahan itu di atas umur 6 bulan. Dari lahir sampai 6 bulan cukup ASI itu. Hebat sekali. Maka itu jangan pernah meremehkan ASI. Itu perkatuan yang luar biasa. Nah, karena saya lihat ada anak kecil di situ. Saya suka anak kecil. Ya, saudara, saya bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah itu. Nah, di antara semua cara saya belajar dari anak-anak kecil adalah kalau lihat mereka tidur. Awal-awal kami menikah, istri saya itu bingung. Begitu saya lihat ada orang bawa bayi lagi tidur, saya bilang stop dulu, saya mau lihat bayi itu. Dia pertama bingung kenapa? Akhirnya dia tahu, saya itu punya hobi yang unik. Suka ngelihat bayi tidur. Saudara, perhatikan baik-baik. Wajah bayi tidur itu tenang betul. Teduh betul. Sejahtera betul. Katakan amin. Mereka itu nggak ada kemunafikan sama sekali. Bahkan saya sudah menemukan resep itu. Kalau saudara ketemu orang stres, ya, ajak lihat bayi tidur. Ya, suruh ngelihat dia. Ajak ngomong orang stres. Percayalah dia pasti sembuh. Karena saya sudah banyak buktikan itu. Dan orang ini stres. Dah, kamu gak usah ke psikiater, ke psikolog, bayar mahal. Ayo, ini obatnya. Lihat bayi tidur. Kamu coba lihat. Dia tenang gak tidurnya? Dia nyenyak tidak tidurnya? Ayo jawab. Kalau bayi itu tidurnya nyenyak, tenang gak? Enak sekali tidur. Terus saya ngomong, dengerin dia. Dia ini gak punya ATM, tidurnya enak. ATM-mu berapa banyak? Gak tidur-tidur. Betul tidak? Jadi siapa yang goblok? Ya jangan, usah ragu-ragu. Siapa yang goblok? Yang gede ini yang goblok. Sekecil itu tenang saja. Anak-anak, saudara. Ya anak-anak. Misalnya suatu hari kita sudah gak punya uang. Betul-betul gak punya uang. Anak-anak kita masih kecil. Kita ajak ngomong mereka. Kamu harus tahu ya, Papa Mama uangnya sudah habis. Besok gak tahu kita mau makan apa.
Jawab jujur pertanyaan saya. Reaksi mereka apa? Nah, enggak mungkin nangis Pak. Cuek. Mereka budek atau tidak? Loh kok bisa? Tidak tuli tapi kok cuek, padahal tahu papa mama nggak punya uang. Mereka main terus, paling lari-lari lagi. Padahal mereka tahu papa mamanya nggak punya uang. Kenapa mereka cuek? Bukan nggak ngerti, salah. Mereka tahu papa mama nggak punya uang, tapi mereka percaya papa mamaku pintar kan bisa cari lagi. Itu logika mereka. Katakan amin, saudara. Nah, apalagi kita dengan Papa di surga. Amin. Jadi saudara, belajar dari anak-anak itu luar biasa. Iman mereka, ketulusan mereka itu luar biasa. Maka itu saya ulangi lagi, 80% lebih saya mengerti firman. Bukan karena saya sekolah di teologi, karena memang saya nggak pernah masuk sekolah teologi. Jangan rame-rame supaya orang nggak tahu. Karena saya belajar dari anak-anak. Nah, waktu saya di kelas sekolah minggu, suatu hari saya lupa kelas berapa itu ya. Pokoknya antara umur 8 sampai 10 tahun. Hari itu saya ngajar. Jadi saya itu banyak mengetahui rahasia firman karena mereka. Saya beri contoh ringan aja dulu. Suatu kali saya nerangkan suara tentang Nuh. Bagaimana zaman itu nggak ada kapal. Sampai saya bilang pada mereka anak-anak, getek saja tidak tahu. Tahu getek? Apa bahasa Indonesia betul? Oh, bukan Pak, itu getek, itu bukan bahasa Indonesia betul. Rakit. Oke, rakit. Ya. Oh, kenapa Pak? Oh, ngejut. Saudara dengarkan. Rakit saja belum ada. Tahu Tuhan ngomong buatlah kapal Nuh, apa nggak pusing? Betul. Kalau Nuh orang Betawi, dia tanya, Tuhan kapal itu jengkol dari mana? Kalau dia Betawi, karena kapal itu nggak ada zaman dulu, zaman itu. Bayangkan, tiba-tiba suruh buat kapal. Apa Nuh nggak pusing? Lalu saya terangkan pada anak-anak, maka Tuhan menggambar supaya Nuh tahu. Nah, saya punya masalah sekarang. Jadi buat saya, anak-anak itu profesor-profesor saya. Kalau firman berkata, belajarlah dari anak-anak. Maka itu kalau ada orang tua, ada ibu bapak di sini, anaknya 3. Ngomong aja, anak pertama umur 16 tahun. Anak kedua umur 14 tahun. Anak ketiga umur 12 tahun. Kalau dijumlah berapa? 16 sama 14 berapa? 30. 30 tambah 12 berapa? 42. Nah, kalau ada satu keluarga suami istri punya anak 3, di total umurnya 42 tahun. Kalau itu dihitung semester, berarti ini papa mama sudah kuliah 84 semester. Loh, betul nggak itu cara ngitung? Bayangkan, kuliah 84 semester masih goblok, punya anak lagi. Itu maksudnya. Loh, serius. Loh, masa sudah nggak pernah tahu itu firman Tuhan? Jadi anak-anak itu guru kita. Amin kan dulu. Karena Yesus yang ngomong, belajarlah dari anak-anak. Maka itu salah, bukan kita mengajar anak-anak. Salah, kita belajar dari mereka. Mengapa seringkali kita nggak lulus? Kenapa Pak? Iya, masalahnya kita sebagai mahasiswa berani kurang ajar dengan dosen. Loh, amin kan, cepat. Kalau orang tua berani kurang ajar dengan anaknya nggak lulus. Serius. Banyak orang nggak tahu rahasia ayat ini, saudara. Sekarang anak-anak baca Ulangan 6 ayat 7 dulu. Ya, ini penting. Ulangan 6 ayat 7. Saya minta anak-anak yang baca, bukan orang tua. Ulangan 6 ayat 7. Cepetan, ayo. Harus langkah apa? Ya anak-anak yang kuat mengajarkannya. Ulang-ulang kepada siapa? Nah, itu firman untuk siapa? Loh, ayo jawab, itu firman untuk siapa? Orang tua. Jadi gini anak-anak, Om beritahu kamu ya. Kalau mamamu marah, papamu marah. Sudah 3 kali nih mama ngomong sama kamu. Enteng, ma berulang-ulang. Kurang kalau 3 kali. Amin kan, cepat. Itu ayatnya. Jadi menyampaikan kepada anak itu berulang-ulang. Nggak cukup 3 kali, nggak cukup 5 kali, berulang-ulang.
Amin. Orang tua, ini cara kita belajar kepada anak-anak kita. Saya punya prinsip ini karena Alkitab mengajar. Anak-anak itu nggak pernah salah. Yang salah pasti kita. Jangan marah dulu orang tua. Anak-anak nggak pernah salah. Yang salah pasti kita. Siapa pernah nonton salah satu program di Metro TV, Super Nanny? Betul? Tolong Pak Gembala, yang belum nonton jemaat suruh nonton. Itu tiap minggu sore. Oh, kamu pernah nonton ya? Kamu ya? Anak itu nggak. Saudara lihat di Super Nanny itu tiap Sabtu atau Minggu, saya jadi lupa Sabtu. Dulu Sabtu dan Minggu, saya tinggal 1 hari saja. Saudara, itu bagus sekali. Saya anjurkan semua nonton. Apa yang kita belajar dari film itu? Bukan film, itu kisah nyata. Semua kenakalan anak, yang salah pasti siapa? Orang tua. Pasti, saudara, tidak mungkin tidak. Kenapa? Kalau anak nakal, orang tuanya nakal. Dengarkan baik-baik. Anak-anak itu makhluk peniru. Katakan amin. Binatang bukan peniru. Jadi kalau mereka melihat kelakuan kita, ya itu yang diikuti. Sampai umur kira-kira 10 tahunan, ya, atau di bawah, tergantung kondisi anak itu. Seorang manusia kecil itu tidak pernah tahu atau belum tahu salah itu apa, benar itu apa, mereka belum tahu. Jadi apa saja yang mereka dengar, yang mereka lihat, itu benar semua. Maka itu kalau kita berbuat salah, anak-anak tidak pernah tahu kalau itu salah. Bagi mereka itu benar. Maka itu saudara, dalam psikologi anak-anak di bawah umur 7 tahun tidak boleh dibentak kalau salah. Mereka akan panik. Kenapa? Mereka bingung. Karena dengarkan, anak-anak itu kata salah tidak pernah tahu. Benar tidak pernah tahu. Di benak mereka belum ada salah dan benar. Di benak mereka cuma melihat dan melakukan. Nyontoh. Itu anak-anak. Maka itu kalau kita salah, mereka pasti salah. Tolong ya, yang suka main internet, buka itu. Cari Google. Nama Dorothy Nolte. Itu orang hebat, saudara. Dia baru meninggal umur 91 tahun. Dorothy, ya, Dorothy Nolte, N-O-L-T-E. Cari. Dia adalah orang pertama di dunia yang menemukan hukum anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat. Dan itu betul, sampai hari ini seluruh dunia percaya penemuan Dorothy Nolte, N-O-L-T-E. Dorothy pakai T-H-Y di belakang. Ini orang Kristen yang luar biasa, saudara. Dia menemukan konsep Alkitab dan seluruh dunia mengakui. Negara komunis, negara Islam, negara demokrasi, mereka mengakui. Yang dikatakan Dorothy Nolte itu betul, dan itulah Alkitab. Anak-anak nggak bisa salah. Jadi kalau ada guru-guru playgroup, guru TK, guru sekolah minggu, atau guru-guru kursus bahasa Inggris, bahasa Mandarin, kursus apa saja. Kalau ada murid-murid saudara nakal, suka cubit temannya, suka pukul temannya, suka ngerusak barang, jangan pernah marah pada anak itu. Cari papa mamanya mana ini anak. Pasti di rumah belajar seperti itu. Apa yang dilihat di rumah dari papa mama, itu dilakukan anak di luar rumah. Katakan amin. Binatang bukan peniru, manusia yang peniru. Maka itu saudara, anak-anak tidak pernah salah. Yang salah pasti kita, orang tua. Karena kita memberi contoh salah kepada mereka. Ini konsep Alkitab yang luar biasa. Maka itu kita yang belajar dari mereka, bukan mereka belajar dari kita. Nah, prinsip yang paling hebat saya temukan dalam kebenaran ini. Anak-anak, sampaikan ini pada papa mama. Berapa kali kita orang tua yang berkata, mengapa kamu gak mengerti papa? Anak-anak jawablah begini. Saya beri pertanyaan dulu. Antara kita orang tua dengan anak-anak, siapa yang pernah jadi siapa? Ngerti pertanyaannya? Antara orang tua kita sebagai papa mama dengan anak-anak, siapa yang pernah jadi siapa? Ayo cepat, gak usah ragu-ragu. Siapa yang pernah jadi siapa? Orang tua yang pernah jadi anak. Orang tua yang pernah jadi anak kecil. Anak itu belum pernah setua kita. Gak lucu tua terus balik muda lagi dong. Menakutkan. Maka itu begini anak-anak. Kalau bapak mamamu marah, kenapa gak
mengerti kami. Jawab, sebab kami belum pernah jadi papa mama. Harusnya papa mama yang ngerti kami. Setuju saudara? Ini Alkitab saudara. Hebat sekali. Tapi bukan berarti om mengajari kamu kurang ajar pada papa mamamu ya, awas. Tapi orang terus belajar rendah hati. Harus rendah hati. Saya lanjutkan konsep ini. Kalau saudara punya teman, ternyata hubungan anak orang tua terpisah. Anak kurang ajarnya luar biasa pada orang tua. Bahkan anak lari dari orang tua. Dengarkan hukum ini. Alkitab mengajar itu hebat, saudara. Bukan anak yang harus merendahkan diri kepada orang tua. Salah. Jangan sekali-kali orang tua sombong. Berkata, enggak mau. Harus anak itu yang datang ke kami. Jangan, saudara. Saya beri contoh Tuhan Yesus. Kalau papa mama dengan anak-anak terpisah karena masalah, berarti antara kita dengan anak itu ada apa namanya ini? Jarak, ada jurang. Nah, lihat Bapa di surga, ketika kita berdosa, jauh dari dia ada dosa yang memisahkan jurang. Lalu Papa buat apa untuk kita bisa nyebrang? Buat jembatan. Siapa jadi jembatan? Tuhan Yesus. Nah, itu konsep. Tapi orang tua Asia, kayak kita Asia, angkuh. Apa? Aku harus merendahkan diri ke anakku. Enggak akan. Ya sudah, hilang anakmu. Kalau harus ada jembatan, siapa yang buat jembatan? Bapaknya atau anaknya? Harus orang tuanya buat jembatan. Jangan suruh dia buat jembatan. Nah, saya enggak berkata, Papa tidak buat jembatan untuk kita. Tapi dia jadi jembatannya. Betul tidak? Yesus jadi jembatannya. Saya tanya lebih jauh. Jembatan itu berfungsi jadi jembatan kalau hanya ada satu sikap. Jembatan itu harus apa? Bentuk jembatan. Saya punya bentuk atau fungsi? Fungsinya, bukan fungsi, dia bentuknya. Jembatan itu harus apa? Berdiri atau tidur? Kalau berdiri namanya tangga. Oke, jadi jembatan itu harus tidur. Ingat. Lalu yang kedua, jembatan akan berfungsi jadi jembatan kalau mau diapakan. Nah, diinjak. Di sini orang tua sering sombong. Dia sudah susah payah buat jembatan dan jadi jembatan. Ketika anaknya lewat, dia berdiri. Kurang aja dia nak nginjek aku. Bisa ngerti ilustrasi ini, saudara? Anaknya masuk jurang. Banyak orang tua kehilangan anak karena sombong. Ingat, orang tua, anak tidak pernah salah. Kita yang salah. Karena kita memberi contoh yang salah. Nanti lanjutkan di rumah. Ulangan 6 ayat 7 itu lengkap. Ada 4 tempat untuk kita mengajar, untuk kita belajar dengan anak-anak. Nanti baca di rumah, saya nggak ada waktu. Hebat sekali ayat itu. Duduk di rumah, waktu dalam perjalanan, waktu mau tidur, dan waktu bangun tidur. Cuma 4 itu saja. Banyak kali kita tidak sadar. Anak-anak kehilangan waktu karena kita lupa. Sudah ketemu ya ulangan 6 ayat 7 itu bagus sekali. Duduk di rumah, itulah tempat yang pertama Papa sediakan. Nah, saya mau beritahu kepada saudara, kesimpulan ayat itu. Ternyata sekolah terbaik di dunia bukan sekolah favorit, tapi di rumah. Guru terbaik di dunia adalah Papa Mama. Katakan amin. Dan itu ayatnya. Ajarkan itu berulang-ulang pada anak-anakmu dan bicarakan, diskusikan dengan mereka waktu kamu duduk di rumah. 70% lebih para orang tua sadar bahwa perlu waktu untuk duduk di rumah dengan anak-anak. Ketika anak-anak mulai belajar tidak pulang. Umur berapa kira-kira kalau anak mulai belajar pulang malam? Belasan bukan? Itu terlambat. Ketika anak-anak mulai tidak pulang tepat waktu, jam 11 belum pulang, wah gawat ini. Papa Mama mulai pasang kemarahan. Besok tidak boleh. Duduk kamu di rumah. Anak berontak, terlambat. Untuk duduk di rumah itu di bawah umur 7 tahun, saudara.
ketika anak-anak belum punya dunia sendiri. The golden age, waktu emas itu sebelum anak umur 7 tahun. Catat itu baik-baik. Kalau sejak lahir sampai umur 7 tahun, saudara mempunyai waktu emas menggunakan ayat Ulangan 6 ayat 7, anakmu gak akan hilang, saudara. Tapi justru seringkali umur segitu kita buang-buang waktu. Sekaya-kayanya saudara boleh punya babysitter. Tapi ingat, babysitter jangan jadi wakil mama atau pengganti mama. Awas dalam nama Yesus. Bahkan kalau perlu, saya tidak setuju ada keluarga pakai babysitter. Biar mamanya yang jadi mama. Babysitter hanya untuk ngurus-ngurus yang sepele-sepele. Cuci pakaiannya atau nyiapkan air panasnya. Tapi urusan-urusan kedekatan harus mama. Berapa banyak anak-anak kecil bingung, mana mamaku, babysitternya atau ini? Karena ada banyak babysitter, karena mamanya sibuk mengambil alih fungsi mama. Anak itu jadi bingung, mana mamaku? Lagi bukan berarti gak boleh pakai. Tapi untuk hal tertentu, tidak boleh menggantikan fungsi mama. Maka itu kalau sampai ada anak nangis, bayi nangis, anak kecil nangis, digendong mamanya tetap nangis, gendong babysitter nggak nangis, nah mamanya babysitter sudah gitu saja. Karena anak itu lebih percaya babysitternya, nggak percaya mamanya sendiri. Saya lompat tempat ketiga, waktu mau tidur di pembaringan. Kenapa semua anak sebelum umur 9 tahun, sebelum tidur pasti minta cerita? Betul tidak? Banyak orang tua kehilangan waktu yang berharga ini. Saudara, jadi waktu anak-anak mau tidur minta ditemani. Maka itu awas, mama-mama, awas ya, yang goblok-goblok bertobat. Jam tidur anak itu jam sinetron main, awas. Terus saudara kasih anak itu DVD suruh nonton, mamanya duduk nonton sinetron sambil nangis-nangis. Awas ya, dalam nama Yesus, itu mama tergoblok sedunia. Hanya mau egois buat dirinya sendiri saja. Padahal jam tidur anak sebelum tidur itu minta cerita. Dengarkan, semua anak, khususnya balita, itu sehari mimpi paling dikit 20 kali. Maka itu kalau bayi-bayi lagi tidur, tahu bisa nangis, terus tertawa. Itu lagi mimpi, saudara. Mengapa Tuhan menciptakan mimpi lebih banyak kepada anak kecil daripada orang dewasa? Sebab untuk menjadi orang cerdas itu dibutuhkan imajinasi. Kalau seorang bayi sudah punya imajinasi yang terlatih sejak bayi, gedenya pasti jenius. Nah, untuk membuat imajinasi itu lewat mimpi. Kalau saudara melihat ada orang-orang hebat di dunia, pinter-pinter jenius, berarti orang tuanya itu hebat. Waktu masih kecil suka diberi cerita sebelum tidur. Nah, cerita yang didengar oleh anak-anak sebelum tidur itu modal mimpi. Maka itu mama-mama saya akan tonjok. Kalau gara-gara sinetron main anak belum tidur, bilang ada setan itu, ada setan itu. Itu mama goblok sekali, saudara. Maka anak mau akan mimpi setan tidur itu. Loh, serius, saudara. Karena yang didengar sebelum tidur itu yang jadi dibawa ke alam mimpi. Maka itu Alkitab itu hebat. Ajarkan berulang-ulang di tempat ketiga waktu mau tidur. Siapa pernah mengalami itu? Saya ngalami puluhan kali. Anak yang diberi satu cerita yang sama sampai 30 kali nggak pernah bosan. Yang nyeritain yang bosan sendiri. Tapi anak-anak itu nggak bosan, iya atau tidak? Coba jawab. Sampai bukunya sudah kumal, masih minta cerita itu. Kenapa? Dengarkan. Ternyata bagi anak-anak itu cerita yang sama, tapi disampaikan tiap hari di mimpinya bisa beda. Itu yang saya kagum, dan kita harus kagum tentang anak-anak. Bayangkan kalau kita beri cerita tentang tokoh-tokoh iman di Alkitab. Waktu mereka tidur, Roh Kudus jadi sutradara. Anak kita jadi aktornya. Bisa bayangkan mereka jadi apa nanti kalau gede? Nanti nggak pertanyaan ini? Pasti imannya luar biasa.
Maka itu jangan anggap remeh. Anak kecil mau tidur tarik-tarik mamanya, omnya, tantenya, omanya, minta cerita. Itu penting, saudara. Maka itu makanan apa yang mereka makan sebelum tidur, bukan makanan perut ya, makanan untuk otaknya. Itu yang akan jadi untuk mereka. Betapa banyak orang tua salah. Apalagi yang businesswoman, businessman, sibuk jam tidur anak nggak pernah pulang karena babysitter semuanya. Kasihan anak itu. Golden age-nya masa emasnya akan lewat, nggak bisa kembali lagi. Kalau sudah besar ditemani tidur, nggak mau mereka. Betul, yang lain. Maka itu ingat ayat itu. Orang tua kita harus sadar betul-betul. Jadi saya ulangi, sekolah terbaik itu di mana? Di rumah. Siapa gurunya? Papa mama. Amerika negara pertama di dunia yang menggunakan kata homeschooling, dan Jakarta sudah banyak. Kenapa ada kata homeschooling, sekolah di rumah? Ya gara-gara ayat itu. Dan ternyata itu betul. Kak Seto itu Islam, saudara. Dia sekarang punya homeschooling yang terbaik untuk yang dalam bahasa Indonesia. Cukup murah. Justru homeschoolingnya banyak gereja, mahal, ada yang puluhan juta. Kak Seto murah. Saya setuju. Ambil yang dari Kak Seto homeschoolingnya. Tapi kita masukkan sendiri tambahan-tambahan tentang pokok-pokok iman. Menyedihkan, yang nama sekolah Kristen Katolik mahalnya luar biasa. Sedih sekali. Oke, saya kembali. Jadi anak-anak itu guru kita. Awas saya nggak lulus-lulus, padahal sudah opa punya anak lagi sekarang. Kok nggak amin? Supaya pinter lagi. Belajar dari anak-anak itu. Oke, saya kembali kepada sekolah minggu. Setelah saya nerangkan, jadi anak-anak Tuhan menggambar kapal itu. Tiba-tiba, Om, kenapa? Kalau Tuhan gambar pakai kertas apa? Dah, kertas apa ini? Saya kalau terima soal dari profesor-profesor saya, anak-anak itu, saya bilang, minggu depan Om jawab. Jadi saya seminggu itu belajar kertas apa Tuhan gambar di. Aduh, kenapa saya salah ngomong? Saya itu tanya teman-teman guru sekolah minggu yang lain, siapa yang punya pengalaman kasus ini? Nggak ada ternyata. Malah saya dimarahin, maka itu kalau ngajar anak-anak hati-hati ngomongnya, kritis-kritis itu. Memang mereka kan dosen-dosen hebat jadi kritis. Sudah hari Kamis karena belum ketemu jawabannya kertas apa. Hari Jumat kurang sehari lagi nih, Minggu saya harus ujian. Saya Sabtu desak, Bapak tolong saya ini punya soal ujian berat ini. Kertas apa yang Bapak pakai waktu zaman dulu? Saya sudah bongkar-bongkar Alkitab gak ketemu. Saya merasa Papa lagi senyum melihat saya panik mau ujian besok. Dia tahu saya gak tahu. Akhirnya dengan lembut dia ngajak saya, gini Daniel, kamu cari ada satu peristiwa saja yang ditulis di Perjanjian Baru, Yesus melukis. Masih ingat kata itu? Itu kisah apa? Masa gak tahu, ini katanya Kristen. Ayo, kisah apa Yesus melukis? Melukis di mana? Di tanah. Yaitu kisah apa? Ayo. Yohanes 8. Ya, ketika para imam membawa perempuan yang berzina. Saudara, ketika saya dapat itu, saya bilang, Papa terima kasih, besok saya pasti lulus. Saya baca Yohanes 8. Oh, itu caranya. Jadi Alkitab itu menerangkan Alkitab itu sendiri. Begitu besok Minggu saya sampai ke kelas, ujian dimulai. Saya suruh anak-anak buka Alkitab. Anak-anak kita baca Yohanes 8. Maka Yesus melukis di tanah. Jadi, waktu itu Yahweh menggambarkan kapal itu di tanah. Saya lihat wajah anak-anak itu luar biasa. Hebat sekali, puas. Nah, jadi banyak pewahyuan begitu. Bukan di sekolah teologi, saudara, tapi dengan dosen anak-anak itu. Oke, saya kembalikan. Tuhan Maha Kuasa, contohin. Setelah di kelas itu, Om, bagaimana cara mengerti Tuhan Maha Kuasa? Apa itu Maha Kuasa? Aduh, apa ini? Minggu depan, Om jawab. Sebegitu saya belajar lagi. Papa berikan saya logika yang benar. Apa yang menggambarkan bahwa Engkau itu Maha Kuasa? Saya percaya, saya yakin, saya nggak ragu-ragu. Tapi ini dosen-dosen yang tanya. Ini ujian buat saya. Dengan lembut Roh Kudus mengajar. Kamu minggu depan Daniel bawa
globe. Tahu globe ya? Globe. Apa itu globe? Jangan bilang lemper, awas. Apa itu globe? Bola dunia. Saya tanya, terus diapakan bola dunia ini? Tempatkan di tengah-tengah, anak-anak suruh keliling. Tanya mereka, waktu Papa menerangkan, saya nangis duluan. Luar biasa betul, saudara. Sangat mengagumkan. Akhirnya minggu saya ada di kelas mereka. Globe saya letakkan di tengah. Anak-anak suruh saya putar. Ayo kalian putar semua. Kalian percaya anak-anak dunia berputar? Ya, gitu. Lebih banyak air atau daratan? Jelas air bukan? Coba kalian bayangkan. Bulat, diputar, banyak airnya, tapi nggak muncrat. Wow, itu wajah mereka. Putar lagi. Ya tuh, yang biru kan air semua ini. Saudara kagum nggak pada Papa di surga? Ya betul nggak? Kagum tidak? Air diputar nggak muncrat. Bagaimana cara nahan itu? Anak-anak ini kemahakuasaan. Belum selesai. Terus saya tanya pada mereka. Kita lihat. Waktu itu saya di Surabaya. Surabaya sebelah mana? Oh, cari mereka. Indonesia letaknya di mana? Kalau kita lihat bola dunia itu. Ayo cepat jawab. Indonesia di mana letaknya? Bilang di kutub, awas ya. Di mana letaknya Indonesia di bola dunia itu? Iya, di mana? Betul garis khatulistiwa. Kalau itu bulatan, globenya, bulatan dunia, di mana? Di tengah. Anak-anak, saya bilang, diputar, posisi Indonesia di tengah. Jadi sebetulnya posisi kita berdiri itu bagaimana? Lah ayo mikir. Bagaimana posisi kita berdiri? Miring, gak tegak begini, saudara. Miring 90 derajat. Bayangkan diputar, miring, gak pusing, gak lepas lagi. Wow, anak-anak senangnya luar biasa. Betul ya, gitu Tuhan hebat. Betul. Jadi yang paling celaka itu orang di Australia dan New Zealand. Berdiri malah kebalik. Betul toh? Tapi juga gak jatuh. Anak-anak wajahnya itu. Jadi saudara, kita yang belajar dari mereka. Bukan mereka yang kita ajari. Kita belajar dari mereka. Inilah kebenaran yang luar biasa. Maka itu harus lulus yang sudah jadi papa mama. Karena mereka dosen-dosen kita. Jadi anak-anak gak pernah salah. Yang salah itu adalah kita. Setuju sekarang akan kebenaran ini saudara? Nah, kemahakuasaannya, kedahsyatannya itu luar biasa. Maka itu jangan cuma pakai yang 5. Masa lupa 5 roti bukan? 5 buat tadi itu. Lupa lagi gimana Pak? Udah ngomong 5 watt 5 roti ah. Saudara, jadi di dalam hidup Papa kita, wow, ada hal-hal yang hebat. Katakan amin. Hal-hal yang luar biasa. Maka itu kalau kita ketemu dia cuma ngomong duit, Papa duit, dia tuh tersinggung. Aku ini gak cuma punya duit, punya yang lain-lain. Amin. Duit aja yang kamu minta, mata duitan memang. Ada yang lain lagi yang kita nggak pernah tahu. Kasihnya, karunia, oh banyak, sangat banyak. Maka itu ayo kita kenali dia dalam konsep seperti itu. Terlalu hebat yang dia sediakan buat kita. Yang kita tahu sampai hari ini itu belum 1%-nya. Betul tidak saya ngomongin? Belum 1%-nya. Wah, masih luar biasa. Maka itu tiap hari kalau dia berkata selalu baru tiap pagi. Artinya apa selalu baru tiap pagi? Berarti ada yang baru lagi. Maka itu jangan cuma putar-putar untuk masalah, untuk penyakit, untuk uang. Jangan. Harapkan dia untuk mengerjakan hal-hal yang hebat semau-mau dia sendiri. Amin. Ini tepuk tangan buat dia yang ajaib. Dia terlalu banyak yang dia punya. Maka itu mulai hari ini hidup kita harus berubah, saudara. Amin. Sebagai anak-anak Bapa di surga, jangan menghina dia, jangan merendahkan dia, jangan mengecilkan dia. Karena keterbatasan kita dalam mengenal dia. Masih banyak hal lagi yang dia sediakan. Efesus 1
ayat yang ketiga. Bapa berkata begini lewat Rasul Paulus kepada kita. Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam siapa? Apa? Telah atau akan? Akan. Oh, telah atau akan? Oh, telah. Puji Tuhan. Artinya sudah selesai. Past perfect tense. Telah apa? Mengaruniakan. Saya tanya dulu kepada saudara, apa bedanya mengaruniakan dan memberikan? Beda. Mana lebih banyak? Mengaruniakan. Itu yang Papa buat. Dia nggak cuma memberikan, tapi mengaruniakan. Karena di dalam Kristus Dia telah mengaruniakan kepada siapa? Kita. Berapa hal? Segala. Segala banyak atau sedikit kalau kata segala? Banyak. Segala apa? Berkat rohani di dalam surga. Oke, kita lihat. Jadi Papa menyediakan dua macam berkat. Satu berkat jasmani, itu yang ada di dalam dunia. Ya, Dia sediakan. Tapi firman ini berkata, Dia juga menyediakan yang rohani di mana? Dalam surga. Oke, lihat. Mana yang lebih kekal? Berkat jasmani atau berkat rohani? Jelas yang rohani. Tapi saya tanya, jangan tersinggung kalau kita salah. Secara fakta, manusia lebih banyak ngejar yang jasmani atau yang rohani? Nah, itu namanya oon. Sudah jelas yang jasmani ini gak kekal. Ngapain diuber-uber? Karena oon. Nah, itu tadi. Yang rohani itu yang kekal. Amin. Uang itu rohani atau jasmani? Amin. Nah, jadi tidak kekal. Jangan dikejar. Mobil, motor, rumah, jasmani atau rohani? Jasmani. Kesehatan, jasmani atau rohani? Jasmani. Perlu kita semuanya, betul tidak? Perlu. Tapi jangan itu yang dikejar. Kejarlah dua-dua. Ada yang rohani juga. Apalagi segala berkat rohani yang di dalam surga. Kenapa kita nggak mau kejar yang ini? Saya beri contoh. Banyak orang Kristen nggak pernah ngerti. Coba tolong baca dulu Lukas 14:21. Ya. Ini cara kita belajar firman Tuhan. Lukas 14:21. Maka kembalilah hamba itu menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan, lorong kota, dan bawalah kemari. Satu, siapa? Orang-orang miskin. Dua, orang-orang cacat. Tiga, orang-orang buta. Empat, orang-orang lumpuh. Dengarkan. Kalau kita menggunakan hanya untuk yang jasmani, maka kata orang miskin yaitu orang yang gak punya uang. Tapi bagi Papa di surga, miskin itu gak cuma gak punya uang. Saya beri contoh. Siapa pernah ketemu orang kaya raya tapi miskin ngantuk? Artinya apa orang itu? Susah tidur. Padahal dia kaya duit. Ya, jangan cuma kaya saja, salah. Kaya uang, tapi miskin tidur. Karena nggak bisa tidur. Nah, itu yang rohani. Siapa pernah bertemu ada orang kaya, tapi makannya manis tidak boleh, asin tidak boleh, pedas tidak boleh, gorengan tidak boleh. Duitnya banyak, makanya cuma bubur disaring lagi. Jadi dia kaya duit tapi miskin sehat. Ngerti arti ini? Betul tidak, saudara? Jadi jangan hanya cuma yang jasmani, yang rohani. Saya ambil contoh, buta. Bagi kata jasmani buta ya, yang nggak bisa lihat itu. Tapi buat Tuhan enggak. Ada orang melek matanya, tapi dia buta. Lu kok bisa? Dia lupa istrinya yang mana? Ke sebelah. Nah, itu buta atau tidak? Nah, ya sudah.
Begitu pula ada orang lumpuh. Kalau jasmani, ya di kursi roda misalnya, yang pakai tongkat nggak bisa jalan betul karena kakinya lumpuh. Buat papa kita nggak harus begitu. Ada orang bisa keliling dunia karena perusahaan, karena kerjaan, tiap minggu bisa keluar negeri, karena bonusnya banyak, dia setahun bisa 2 kali keluar negeri. Lumpuh tidak orang kayak begitu? Tidak. Tapi rohaninya lumpuh. Kenapa? Karena dia tidak bisa menikmati hidup. Dia tertekan. Dia sangat tergantung orang lain. Dia lumpuh. Ngerti cara kita melihat Alkitab? Jadi ada yang jasmani dan ada yang rohani. Yang papa sediakan yang mana? Dua-dua. Tapi yang sering kita kejar yang mana? Yang jasmani. Artinya nah bertobat itu. Supaya gak jadi lagi mulai hari ini. Amin. Ayo kita cari ada yang rohani yang dia sediakan. Yang dunia tidak bisa melihatnya, tapi kita bisa menikmati. Maka itu ada sebuah tulisan yang sampai hari ini gak tahu siapa yang nulis. Apa yang bisa dibeli dengan uang? Uang bisa beli tempat tidur yang mahal, tapi uang gak bisa beli tidur. Betul? Uang bisa beli obat yang mahal, tapi uang gak bisa beli kesehatan. Uang bisa beli alat-alat yang mahal untuk hiburan, TV yang canggih, betul? Lalu DVD yang hebat, Blu-ray atau macam-macam. Tapi uang gak bisa beli kebahagiaan. Ada banyak hal yang bisa dibeli dengan uang, tapi cuma untuk urusan jasmani, gak bisa untuk urusan rohani. Maka itu anak-anak Tuhan, jadilah Kristen yang benar. Bukan cuma harapkan Yesus itu untuk uangnya saja. Jangan. Masih ada banyak yang lain yang disediakan buat kita. Segala berkat rohani di dalam surga. Itu jadi bagian buat kita. Suami istri, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Bagaimana hubungan kita berdua selama ini? Keharmonisan kita bagaimana? Urusan kita di rumah berdua, saudara, itu sangat menentukan urusan kita keluar rumah. Dengarkan orang tua, hanya ada satu penyebab anak kita tidak respect, tidak hormat kepada kita. Bukan karena kita kurang galak, kurang ganas, kurang tegas, bukan. Catatnya, anak-anak tidak respect kepada kita. Cuma satu penyebabnya, karena kita munafik. Jadi begini buat anak-anak. Maka itu saya menemukan rahasia ini luar biasa. Kalau kita berdua di rumah rajin bertengkar, rajin kok bertengkar. Banyak enggak rumah tangga seperti itu? Ya bertobat kalau banyak, jangan lagi. Oke. Kalau kita berdua rajin bertengkar di rumah, tapi waktu kita keluar rumah, kita main sandiwara, berdua gandengan, pura-pura manis. Anak-anak tidak akan mau berjalan dengan orang munafik. Dengarkan. Maka itu kalau ada orang tua sering cerita kepada orang tua yang lain, aduh kalau anak kami itu susah diajak pergi bareng. Saya tahu jawabannya. Serius. Lo kok tertawa? Saya jawabannya bukan tertawa. Ngertilah saudara orang tua. Mereka gak bisa mengungkapkan perasaan, tapi mereka marah dalam hati. Munafik. Mengapa banyak anak hamba Tuhan tidak hormat kepada hamba tuannya? Bahkan berapa banyak anak pendeta jadi jahat? Karena anak-anak pendeta tahu. Anak-anak pendeta yang gak mau dengar bapaknya khotbah. Anak pendeta itu melihat bapaknya pemain sandiwara. Di rumah dan di mimbar beda hidupnya. Enak anak-anak. Makin kita marah, kenapa kamu gak hormat pada orang tuamu? Makin marah anak itu. Cuma mereka gak bisa ngomong. Apanya mau dihormati? Itu kalau mereka bisa bicara. Begitu orang tua jangan munafik. Kalau iya katakan iya pada anak-anak. Kalau tidak, katakan tidak. Anak-anak itu polos. Mereka gak bisa dilukai, saudara. Kalau mereka kita lukai, mereka kita kecewakan, maka kecewa seumur hidup. Maka itu papa mama, jadilah benar di hadapan anak-anak, bukan di hadapan Tuhan. Di hadapan anak-anak.
maafkan kami orang tua. Anak-anak, saudara orang tua berani minta maaf kepada anak. Katakan amin. Jangan sok. Gak bisa, papa gak pernah salah. Makin gak hormat anak. Kalau anak-anak dengar kata itu dari papa mamanya, mereka makin gak respect. Banyak kita salah. Lihat, Tuhan aja merendahkan hati untuk kita. Betul? Sampai cuci kaki murid-muridnya, itu kan luar biasa, bukan? Nah, seperti itu kita sebagai orang tua di depan anak-anak kita. Jadi hiduplah benar. Amin, orang tua. Supaya anak-anak kita punya contoh yang benar. Terakhir. Kalau saudara, misalnya, ini hiburan yang luar biasa. Sebagai orang tua, kita tuh gak bisa meninggalkan warisan apa-apa kepada anak-anak. Karena keadaan. Jangan kecil hati. Bahkan saya hibur saudara. Berapa banyak orang tua kaya, anaknya bermasalah dengan warisan, iya atau tidak? Berapa banyak. Orang tua belum mati, anak sudah rebutan. Betul? Itu mengharapkan orang tuanya cepat mati. Bahkan menantu-menantu keluarga ini, baik menantu laki maupun menantu perempuan, begitu tahu mertuanya punya kekayaan besar, terjadilah kerenggangan antar saudara kandung karena ipar-ipar bermasalah. Ngerti contoh ini saudara? Banyak tidak di dunia ini? Banyak. Maka itu jangan pernah mikir meninggalkan warisan kekayaan pada anak-anak. Itu bisa mencelakakan. Tinggalkan warisan apa? 2 Timotius 1 ayat 5. Kalau orang tua bisa meninggalkan warisan ini, mati kita merem, nggak melek sebelah, mikirin anak ini, aduh ini anak bagaimana? Enggak. Kalau matanya melek sebelah menakutkan, mati kayak begitu. 2 Timotius 1 ayat 5. Catat. Tinggalkan warisan yang benar untuk anak-anak kita. Paulus ngomong tentang Timotius. Dalam sejarah perjanjian baru, Timotius itu hamba Tuhan, rasul termuda, tapi imannya luar biasa. Nah, dari siapa imannya Timotius? Dari neneknya dan, cepat baca, dari neneknya dan mamanya. Dan yang aku percaya, iman itu hidup juga di dalam dirimu. Saudara lihat, warisan iman enggak ada yang bisa curi. Katakan amin. Warisan harta benda sering diincar perampok. Warisan iman enggak ada yang bisa mengganggu-gugat. Maka itu orang tua rajin-rajinlah cerita. Tadi saya di sini kenal Bu Susan enggak? Bagian keuangan WTC Gereja Pusat. Tahu Bu Susan? Oke. Saya kenal Bu Susan itu dari neneknya. Saya kenal neneknya Bu Susan dari mamanya. Saya kenal Bu Susan dari papa mamanya. Hari ini Bu Susan ulang tahun. Tadi saya diminta mendoakan. Ada 3 anaknya. Lalu ada 2 kemenakannya, anak dari kakak pertama perempuan. Jadi ada 5 anak. Anak 3 dari Bu Susan, 2 anak dari kakak perempuannya. Waktu saya berdoa, saya ngomong pada 5 anak itu. Om kenal dari nenek buyutmu, Mak Co. Tahu ya kata Mak Co ya? Om kenal. Dan Mak Com itu orang beriman. Om kenal opa omamu. Kenal baik. Mereka orang beriman. Kalau dari Mak Comu, maka kamu berlima generasi keempat. Teruskan warisan iman dari nenekmu. Ngerti kata itu, saudara? Itulah kebahagiaan yang luar biasa. Orang tua jadilah contoh untuk anak-anak kita. Supaya anak-anak kita mewarisi iman kita. Jadi siang, habis kebaktian jam 10, kami makan bersama anak-anak kami. Ada 2 di antara mereka saling cerita. Satu anak kami, kantornya Gading Serpong. Dia punya perusahaan untuk penyalur tenaga kerja cleaner. Baru, belum 3 tahun perusahaan itu berdiri. Tapi Tuhan berkati luar biasa. Kenapa? Setiap kali murid baru masuk di training, maka anak saya ini harus memaksa. Dalam arti memaksa.
training baru ini menonton video tentang pelayanan kami, papa mamanya yang di Papua. Saya pertama nggak ngerti kenapa setiap angkatan kamu harus putarkan DVD itu dulu. Saya bangga, anak saya berkata, saya ingin mereka mempunyai iman yang papi punya. Hidup itu tanpa pamrih. Lalu perusahaan ini majunya luar biasa. Kalau saudara pernah tahu Hotel Seruni yang di dekat Taman Safari, hotel terbesar di Indonesia, kamarnya hampir 1.000, seluruh pekerjaan cleanernya ditangani anak saya. Kalau saudara pernah dengar di Mega Kuningan, ada Ciputra World, itu gedung perkantoran terbesar di Jakarta. Seluruh cleanernya anak saya tunangan. Kenapa cleaner itu cepat dipercaya? Karena diberi motivasi. Dan anak saya belajar dari iman kami sebagai papa mamanya. Bukan uang tujuan hidup, ada yang lain di balik uang, yaitu kepercayaan. Saya bangga dengan mereka. Nah, terus tadi waktu makan berhadapan dengan seorang anak saya lagi ngambil S3 doktor di UI. Saya kagum. Tesis anak saya ini yang S3 doktor itu mengambil kepemimpinan yang saya pakai. Saya kaget. Dia berkata, nanti papi, apa yang saya teliti dalam tesis saya doktor ini akan dibukukan dan akan diterjemahkan pertama pasti bahasa Inggris supaya orang tahu bahwa ada model kepemimpinan yang ada di Alkitab dan diwujud nyatakan lewat hidup papi. Saudara dengarkan, itu warisan iman. Anak saya satu lawyer di sini, pengacara. Ron angkat tangan. Loh. Saya sekolahkan dia dari SMA sampai S1, lulus sarjana hukum dari Atma Jaya, sekarang dia ngambil S2 master hukumnya di Gajah Mada. Begitu dia buka kantor pengacara di Selipi bersama dengan 2 temannya yang satu angkatan, dia mewarisi iman saya. Ketika pertama kali diresmikan kantor itu sampai hari ini, mereka bertekad, kantor pengacara ini tidak akan pernah mau ngurus perceraian. Padahal saudara pergi kantor pengacara untuk cepat dapat duit, itu ngurus perceraian. Lalu saya tanya, Ron, kenapa kamu punya moto itu? Dia lihat, karena saya belajar dari Papa. Dalam iman itu, saya bisa cerita banyak tentang anak-anak. Maka itu wariskan iman untuk anak-anak kita. Wariskan iman. Kok nggak ada yang amin? Amin. Itu yang kekal. Maka itu begini, dengarkan baik-baik. Ketika kita punya masalah, berat, anak-anak tahu, papa mama punya masalah. Langsung telepon pejabat, jenderal ini, Kapolda mungkin atau Kapolri kalau dekat, telepon gubernur ini misalnya. Anak-anak tahu. Berapa hari kemudian masalah selesai. Maka anak-anak akan belajar, saudara. Kalau begitu, koneksi pejabat. Supaya kalau punya masalah apa cepat selesai. Rusak iman anak itu. Ngerti ilustrasi ini? Tapi kalau kita punya masalah berat, anak-anak tahu. Lalu kita mengajak, ayo kita berdoa. Kita cari Tuhan, kita andalkan Dia. Seluruh keluarga menghampiri Tuhan. Menyerahkan semuanya, gak tahu mesti buat apa. 3 hari kemudian masalah selesai. Percayalah anak-anak kita akan mewarisi iman kita. Aku ingat papa mamaku dulu begitu. Maka itu papa mama, contoh apa yang kita berikan pada anak-anak kita? Amin. Contoh apa? Tinggalkan warisan iman. Nggak bisa dicuri oleh iblis. Berbahagialah setiap kita kalau anak-anak kita bisa belajar. Ayat terakhir. 2 Tawarik 17. Tentang raja siapa? Raja siapa yuk? Yosafat. Ayat 1 saya mulai baca. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda seperti kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Ayat 3. Dan Yahweh menyertai Yosafat. Kenapa?
Nah ini dia, papa mama, dengar ya. Hasil dari iman itu pasti Yahweh menyertai. Katakan amin. Yusuf berhasil karena Yahweh menyertai. Daud berhasil karena Yahweh menyertai. Anak-anak kita berhasil kalau Yesus menyertai. Dan kapan anak-anak kita disertai Yesus? Kalau mereka punya iman di dalam Yesus. Dan bagaimana anak-anak kita bisa punya iman di dalam Yesus? Karena mereka lihat iman papa mamanya. Dan ini ayatnya, ayat 3. Dan Yahweh menyertai Yosafat karena, nah kata karena jelas bukan? Menunjukkan keterangan. Karena ia hidup menurut siapa? Mengikuti siapa? Jejak yang dahulu dari Daud bapak leluhurnya. Tidak mencari Baal-Baal. Kalau saya ganti zaman sekarang, tidak mencari narkoba, pornografi. Sebab Tuhan zaman sekarang ini narkoba dan pornografi. Betul tidak, Sir? Ngeri kalau kita punya anak tidak